Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Haryati selaku Kepala SD Sidorejo Kidul 2 dan Bapak Ibu Guru beserta Dewan SD Sidorejo Kidul 2 serta Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Sidorejo Kidul 2 yang kami hormati pula. Pertama dan yang utama, marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu, untuk bisa bersua, untuk bisa menjalin silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan doa kami semuanya selalu menyertai Bapak dan Ibu semua, semoga semuanya sehat dan dilindungi dari segala macam ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang berkenan membuka video ini sebagai tali silaturahmi, sebagai perantara kami untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu semuanya. Setelah sekian lama kami tidak bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya, karena dalam membuka video ini berarti juga berkorban waktunya. Terima kasih sekali untuk bisa menyempatkan waktunya. Juga ada biaya kuota yang dibebankan oleh sekolah kepada Bapak Ibu semua untuk bisa membuka video ini. Untuk yang pertama, marilah kita simak dan kita dengarkan petua bijak ataupun sambutan oleh Kepala SD Sidorejo Kidul 2 kepada yang terhormat Ibu Sri Haryati. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu wali murid SD Sidorejo Kidul 2 yang saya hormati, anak-anak yang Guru cintai, yang Guru banggakan, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan anak-anak, selamat belajar. Mari kita senantiasa belajar meskipun kita di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, tidak lupa saya selaku kepala sekolah dan juga guru-guru SD Sidorejo Kidul 2 menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kerjasama Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena Bapak Ibu telah melaksanakan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Tapi karena kondisi dan situasi seperti ini, sehingga pelaksanaan pendidikan mau tidak mau melibatkan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang tentu saja mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Semua itu kita laksanakan demi tercapainya cita-cita putra-putri Bapak Ibu, sehingga pendidikan tidak terbengkalai. Demikian Bapak Ibu, kami warga SD Sidorejo Kidul 2 hanya dapat menyampaikan terima kasih dan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya, ungkapan kalimat terima kasih oleh Bapak Ibu Guru SD Sidorejo Kidul 2 yang kali ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Ali. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak wali murid kelas 1 sampai kelas 6, semoga
Bapak Ibu semuanya dan beserta keluarga sehat selalu. Amin, 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 amin. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, saya atas nama sekolah SD Sidoarjo 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah berkenan mendampingi anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang kurang lebih satu semester ini mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah. Untuk itu Bapak Ibu kami atas nama SD 2 betul-betul dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendampingi anak-anak di sekolah, di rumah maksud saya, di rumah. Itu Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Monggo Bu Nur mau dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Yang kami hormati Ibu Sri Haryati selaku Kepala SD Sidoarjo Kidul 2 dan semua Dewan Guru beserta karyawan SD Sidoarjo Kidul 2. Begitu juga Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Sidoarjo Kidul 2 yang kami hormati pula. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan serba-serbi apa yang terjadi selama pengajaran masa pandemi ini, yang intinya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan, yang telah melalui masa menemani atau beralih peran menjadi pendamping putra-putri kami selama belajar di rumah selama masa pandemi ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih lagi, kami ulangi, kami ucapkan terima kasih dan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu semua yang telah menerima atau membantu kami dalam mengawasi, dalam memberikan pendidikan dan pengawasan kepada putra-putri kami, dalam mendampingi putra-putri kami selama belajar di rumah selama masa pandemi ini, yang kurang lebih sudah mendapatkan 1 semester karena ini di ujung semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena proses pengawasan dan pendampingan serta pendidikan kepada putra-putri kami beralih peran yang semula harus kami laksanakan di sekolah, sekarang Bapak Ibu yang melaksanakan selama masa pandemi ini di rumah masing-masing. Saya rasa itu bukan tugas yang ringan, selain Bapak Ibu harus bekerja mencari nafkah untuk menghidupi kehidupan keluarga. Ada juga tambahan tugas yang tidak ringan, yaitu pengawasan dan pendampingan kepada putra-putri kami belajar selama masa pandemi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, kami juga menerima laporan atau semacam keluhan bahwa tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru terlalu berat bagi putra-putri kami yang ada di rumah. Lalu Bapak Ibu tahu bahwa kami mengajar itu juga ada target yang ditargetkan kepada kami yang harus dilalui selama 1 semester ini. Jadi mau tidak mau selama 1 semester itu target yang harus dilaksanakan dan diselesaikan itu harus dilalui semua. Jadi kami tetap berpegang pada kewajiban kami memberikan pendidikan, memberikan pengajaran sesuai dengan target itu. Kemudian yang perlu Bapak Ibu laksanakan atau perlu Bapak Ibu tahu, tidak perlu memaksakan target yang menjadi target sekolah itu harus selesai sempurna dilalui oleh anak, tidak. Ketika pembelajaran pendampingan menemani anak belajar di rumah, kalau anak sudah merasa capek, sudah merasa bosan, sudah merasa tidak kondusif lagi, yang perlu Bapak Ibu laksanakan itu membuat pengajaran menjadi fit kembali, atau paling tidak mengalihkan pembelajaran itu menjadi menyenangkan kembali. Ketika itu tidak bisa dilaksanakan, jangan dipaksakan untuk
membuat anak manut pada bapak ibu, tetapi yang perlu dilaksanakan adalah bapak ibu nuruti apa maunya anak. Jadi tidak anak menuruti apa maunya orang tua, karena itu akan memaksakan dan membuat anak tidak akan senang atau menjalani pembelajaran ini dengan cara menyenangkan. Tapi bapak ibu juga harus berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tugas anak di rumah, karena tetap ada target yang harus dilalui dan dilaksanakan. Jadi kami mohon memang harus ada kerjasama antara bapak ibu dan anak serta kami selaku para guru yang tidak bisa secara langsung mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Jadi tetap harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, tidak gampang tetapi juga tidak memaksakan apa yang menjadi target sekolah. Karena kami menemukan ada beberapa ulangan atau tugas siswa yang dikumpulkan kepada kami itu, kami temukan ada tulisan orang tua, mungkin ada tulisan yang bukan tulisan anak untuk menjawab atau mengerjakan tugas yang kami berikan. Itu tidak perlu dilaksanakan. Atau ketika anak sudah tidak bisa mengerjakan lagi, hentikan untuk sementara waktu. Kalau nanti tugasnya menumpuk, ada waktu yang kadang-kala 1 minggu itu memang kami belum atau tidak mengajar 1 hari lah. Contohnya hari Sabtu itu bisa digunakan paginya olahraga, malamnya bisa. Tetapi kalau itu tidak terkejar juga, atau tugas dari sekolah tidak terpenuhi, tidak selesai, tidak perlu memaksakan kepada anak. Tetapi bapak ibu perlu rutin memposisikan bahwa anak itu dari jam 8 sampai setengah 10, atau mungkin yang bapak ibunya kerja di siang hari dari habis maghrib sampai jam 7 lah taruhlah, itu anak-anak posisi belajar atau continue rutin. Jadi ada jam belajar bagi anak dan ada pendampingan dari orang tua bapak ibu untuk mendampingi anak pada masa atau waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwalkan. Karena pada masa pandemi ini, jika dilaksanakan dengan benar, jika bapak ibu tetap menjalankan rutinitas mendampingi anak belajar di rumah, paling tidak bapak ibu tahu yang pertama itu posisi sebenarnya anak bapak ibu itu, oh anakku sih sama lancar atau belum, oh anakku itu sudah bisa berhitung dengan benar atau belum. Itu bisa diketahui oleh bapak ibu semuanya ketika belajar di rumah selama masa pendampingan. Itu panjenengan atau bapak ibu itu bisa tahu kondisi sebenarnya anak seperti apa pada masa pandemi ini. Ketika pada masa tatap muka di sekolah, anak sekolah sekolah dari jam 7 sampai jam 12 taruhlah seperti itu di sekolah. Panjenengan atau bapak ibu itu tidak tahu kondisi sebenarnya anak panjenengan seperti apa. Tapi pada masa pandemi ini bapak ibu diberi kesempatan untuk tahu yang sebenarnya kemampuan putra putri panjenengan sama di rumah selama masa pendampingan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika jadwal atau proses belajar mengajar yang sudah kami jadwalkan di sekolahan itu panjenengan lalui di rumah selama kontinu, selama rutin, selama masa pandemi ini, paling tidak ada kedisiplinan anak yang bapak ibu bentuk. Dari jam ini sampai jam ini anak posisi belajar, disiplin, teratur waktunya, itu yang sudah dibentuk. Yang kedua, ada proses kemandirian anak untuk belajar sendiri di rumah tanpa didampingi oleh bapak ibu guru. Jadi mandiri anak belajar, mempersiapkan. Mungkin bapak ibu kurang begitu tahu bukunya, anak bapak ibu bisa mengambil sendiri bukunya. Oh pada posisi ini saya harus belajar, oh pada posisi ini saya harus mempersiapkan meja belajar, oh bukuku di mana, itu harus disiapkan sendiri. Itu bisa terbentuk pada masa pandemi ini. Coba kalau posisi tatap muka di sekolahan, anak diserahkan ke sekolah dari jam 7 sampai jam 12, apa yang terjadi? Kami berusaha semaksimal mungkin dari sekolah. Tapi ketika anak didampingi satu dengan satu, orang tua dengan anak, akan beda hasilnya ketika kami berada di kelas. Berada di kelas dengan satu guru menghadapi beberapa siswa, itu akan beda hasilnya. Jadi ketika di rumah saya yakin, saya tahu pasti
saya merasakan, kami pihak sekolah yakin dan tahu pasti bahwa tugas mendampingi anak belajar di rumah itu tidak gampang. Bagaimana memposisikan waktu Bapak Ibu dibagi, sekarang tambah jamnya untuk mendampingi putra putri kami berada di rumah belajar itu tidaklah ringan, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana menghadapi situasi belajar begini berlangsung selama hampir 1 semester ini, dan kami yakin bahwa itu tidaklah ringan buat Bapak Ibu selama pandemi ini. Tapi kami juga berusaha semaksimal mungkin, dan kami mohon maaf atas keterbatasan pelayanan pendidikan kami dari sekolah, karena memang masa kondisi seperti ini, dan ini merupakan awal bentuk pengajaran yang kami laksanakan, dan saya yakin itu penuh kekurangan dan keterbatasan. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Tapi kami juga berusaha memperbaiki dari hari ke hari bagaimana bisa berjalan normal kembali. Begitu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, pembagian kuota tahap kedua dari sekolah, kemudian pengumpulan jadwal jeda semester 1 yang kami laksanakan kemarin, jeda harian selama 4 hari itu harus dikumpulkan ke sekolah sebagai bukti dokumentasi pengajaran kami selama masa pandemi. Itu akan dijadwalkan sebagai berikut. Yang pertama, hari Selasa besok tanggal 3 November 2020 itu kelas 1 sama kelas 3. Terus hari Rabu tanggal 4-nya itu kelas 2 sama kelas 5, dan hari Kamisnya tanggal 5 November 2020 itu kelas 4 dan 6. Nah, jadwalnya itu mengambil bantuan kuota, kemudian yang kedua pengumpulan jeda harian, pengumpulan jurnal harian selama masa jeda semester 1 2020-2021. Kemudian yang ketiga, pengambilan hadiah bagi yang memenangkan lomba ketika masa jeda kemarin. Siapa saja pemenangnya nanti akan diumumkan. Jadi kami ulangi kembali, besok hari Selasa itu jadwalnya untuk kelas 1 dan kelas 3, hari Rabunya kelas 2 dan kelas 5, dan hari Kamisnya kelas 4 dan kelas 6. Apa yang mesti dilaksanakan pada hari itu? Yang pertama, pengambilan kuota. Yang kedua, pengumpulan jurnal jeda selama masa jeda kemarin 4 hari itu. Kemudian yang ketiga, pengambilan hadiah bagi pemenang lomba jeda semester 1 kemarin. Kemudian untuk pengambilan dan pelaksanaan kegiatan itu mohon laksanakan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga kerumunan, jaga jarak. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang anaknya memiliki email atau sanggup membuatkan email bagi anaknya, silahkan dibuatkan. Terus nanti kami tunggu konfirmasinya ketika melaksanakan kegiatan ini, pengambilan voucher dan pengumpulan jurnal jeda itu kami tunggu bagi yang anaknya memiliki email atau sudah dibuatkan email. Jadi kalau sanggup untuk membuatkan email, silahkan dibuatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Ini nanti kami tunggu emailnya untuk proses pengajaran menggunakan Google Form yang insya Allah nanti tidak semua anak, tetapi kami baru uji coba dulu kepada beberapa anak yang memiliki email tersebut. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kembali atas pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pendidikan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua yang beroleh peran yang semula harus kami laksanakan di sekolah, sekarang dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua selama masa pandemi ini kepada putra-putri kami di rumah.
Saya rasa hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru kelas 1 Bu Titik ya, untuk mengampu di kelas 1-nya. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Bu Titik. Arep tak edar ki. Selamat pagi Bu Nafi. Nah ini Bu Nafi kelas 2 ya interaktif karena pembelajaran bisa dilaksanakan di mana saja. Semangat. Nah ini guru kelas 3 Ibu Veronica Dwi Pujiastuti, Magister Pendidikan. Ini kegiatannya Bu Vero sehari-hari ketika WhatsApp interaktif dari jam 8 sampai jam 10. Selamat pagi Bu Vero. Selamat pagi. Ya. Ini Bu Bulan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ini kegiatannya Bu Bulan ketika WA interaktif jam 8 sampai dengan jam setengah 10 pagi. Ini Pak Yusefan setiap paginya ketika WA interaktif. Iya. Nah, ini kegiatan guru kelas 6 sehari-hari ketika pembelajaran WhatsApp aktif dari jam 8 sampai jam 10. Anak-anak, Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam semangat. Semangat. Nah, kalau ini Pak Rohmat namanya, penjaga SD Sidoarjo Kidul 2. Assalamualaikum Pak Rohmat. Nah, ini orangnya bijaksana, selalu dimintai bantuan dengan jawaban tersenyum dan diterima. Nah, ini kegiatannya Pak Juga saat ini. Pak Juga ini yang di sekolahan memegang peranan penting, pekerjaan lambar individu sekolah, PMP, Dapodik, semuanya BSM dan lain sebagainya. Kalau tidak sama Pak Yoga ini tidak berjalan dengan sempurna. Dialah faknya kalau di sekolahan. Ijazah juga sama. Pokoknya full 24 jam pelayanan untuk sekolahan. Ngecat dan lain sebagainya juga bisa dilayani juga. Halo Pak Yoga. Ya. Pagi Pak Yan. Nah, ini Pak Yanwar Saif Guru Pendidikan Agama Kristen Katolik. Selamat pagi. Demikian tadi sekabur sirih perjalanan pembelajaran kita selama masa pandemi COVID-19 pada tahun ajaran 2020-2021 semester 1 ini. Nah, nantinya kita berharap semoga semua menjadi normal kembali dan menjadi lebih baik dari tahun ajaran sebelumnya. Intinya kami berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 semuanya yang berkorban jiwa dan raga untuk mengambil peran kami selama masa pandemi ini. Dan untuk selanjutnya pengumuman pemenang jeda akan kami umumkan terpisah dari rangkaian video ini yang nantinya akan dibawakan oleh salah satu guru dari SD Sidoarjo Kidul 2 ini, atau nanti pengumuman secara tertulis yang nanti bisa diambil hadiahnya pada esok hari untuk kelas 1 sampai kelas 1 dan kelas 3 pada esok hari Rabu kelas 2 dan kelas 5 ya kalau nggak salah. Dan sisanya kelas 4 dan kelas 6 hari Kamisnya. Demikian kami akhiri, mohon maaf atas segala salah dan khilaf kami dalam membawakan acara pada siang hari ini, dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.